Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainunia Sylvia dari 11F1 ingin mempresentasikan larutan dan suspensi. Yang pertama ada larutan. Larutan solutiones adalah sedian cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solut, zat terlarut, dan solvent pelarut. Macam-macam pelarut selain air yang bisa dipakai dalam pembuatan larutan ada etanol, gliserin, ether, minyak margarin liquid, ether minyak tanah. Macam-macam larutan berdasarkan konsentrasi solut dan solvent, larutan encer, larutan jenuh, larutan lewat jenuh. Berdasarkan cara pemakaiannya ada larutan oral dan larutan topikal. Larutan oral yaitu sedian cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran ke solvent air. Contohnya ada potiens, eliksir, sirup, netralisasi, gutai, atau drop. Larutan topikal yang biasanya mengandung air tetapi sering juga larut lain misalnya etanol. Pemakaian topikal ini dapat digunakan pada kulit dan pada mukosa mulut. Contoh sediannya ada Colirum, Gutai, Ophthalmicae, Gargarisma, Lotus oris, Gutai oris, Gutai nasales, Gutai auricularis, Inhalation, Lavamen, Douche, dan Epithema. Keuntungan dan kerugian sedian larutan. Keuntungannya, lebih disukai anak-anak, menjamin adanya keseragaman dosis, mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sedian padat. Bentuk larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kerugian, tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. Ada obat yang sukar ditutupi bau dan rasanya dalam larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada sifat solut dan solvent, kosolvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Berikut contoh larutan oral. Berikut contoh larutan topikal. Kedua, suspensi. Pengertian suspensi. Menurut FI edisi 5, suspensi adalah sedian cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Macam-macam suspensi berdasarkan cara pemakaiannya, suspensi yang siap digunakan, dan suspensi yang berupa campuran. Berdasarkan cara penggunaannya ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi obat mata, suspensi untuk injeksi, suspensi injeksi konstitusi, dan suspensi untuk levemen. Bahan pesuspensi atau suspending agent. Yang pertama, bahan pesuspensi dari alam. Ada golongan gom yaitu Gummi Acaceae, Chondrus, Tragacat, Algin, dan golongan bukan gom. Yang kedua, bahan pesuspensi sintetis. Ada derivat selulosa dan organik polimer. Pembuatan suspensi. Yang pertama, metode dispersi. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam medium pendispersi, kemudian baru diencerkan. Yang kedua, metode presisipitas. Metode ini dilakukan dengan cara bahan obat yang akan didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik seperti etanol, propilen glikol, dan politengglikol. Contoh gambar macam-macam suspensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.